Joffrey. Everybody say. Jangan lupa lagunya. Jangan lupa lagunya. Mati saja. Oh. Ini lagu tentang sofa panas. Oh, sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, sofa panas. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Geng Ari Sudarsono. Ya kan? Tetap bersama podcast persembahan KSP atau Krakatau Sarana Properti, tentunya dari Cilegon, Banten. Hari yang cerah, hari yang oke, panas enggak, hujan juga enggak. Iya. Mantap lah ini, sejuk lah. Oh ya, kelupaan. Saya pikir tadi nggak nongol juga. Ada teman saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Mau nanya nih, dulu pejuang gerilya ya. Kenapa tuh? Kok tidurnya pagi, bangun bisa pagi. Terus Itu tidurnya bukan. apa? Sebetulnya nggak ada hubungannya dengan gerilya, tapi ini bicara profesionalisme. Profesionalisme. Hampir saya kehilangan satu episode ya. Profesionalisme. Ya kan? Mau nggak tidur, tapi kalau udah harus mulai. Luar biasa gitu. ya. Ya kan? Didikan militer ya Pak? Bukan militer. Dulu kita lama di Hansip Handra. Oke. Luar biasa kan. Ini siapa bintang tamu kita? Katanya Tommy Lee, drummernya Motley Crue ya Pak? Namanya Pak Tommy. Oh, Pak Tommy. Dari Kementerian Perindustrian. Kok Tommy Lee gimana sih? Kalau ngarang lo, orangnya marah lo. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak. Tar lu. Temen kita kesian nih. Oh. Kayaknya agak kurusan ya. Enggak, biasa aja Pak. Gini. Seniman kalau kurus berarti banyak duit nih. Amin. Ngamen terus lo ngamen terus lo. Amin terus lah Pak. Duit habis buat rambut? Enggak. Oh, enggak. Ini mah cat sendiri. Kebetulan ada salon di rumah Pak. Gaya apa sih salon? Ya ntar lo balik lagi ya. Siap. Pokoknya mantap lah Siap. kita. Lanjut, Pak. Oke. Ya tamu kita nih gini, Chef. Ini Pak Tommy dari Kementerian Perindustrian. Kita mau ngobrol soal, saya nggak tahu ini hal baru apa bukan di Indonesia, tapi sebetulnya di negara lain, terutama di Korea, ini udah sukses. Artinya diterimalah gagasan ini oleh masyarakat di Korea. Ini yang disebut dengan Eco Industrial Park. Langsung aja ke Pak Tommy dari Kementerian Perindustrian, tepatnya Direktorat Perwilayahan Industri. Direktorat Perwilayahan Industri. Betul. Direktorat Perwilayahan Industri. Ini soal istilah paling top dari pemerintah ya. Betul Pak. Pak salaman dulu Pak. Oke. Selamat datang di Soal Panas. Ya, makasih, Pak. Mudah-mudahan nggak kepanasan Pak. Ya. Ngomong-ngomong Bapak asli dari mana? Saya asli dari Kabupaten Muna Pak, Sulawesi Tenggara. Jadi kalau Bapak lihat di peta Sulawesi Tenggara itu, di bagian selatan ada 2 pulau tuh Pak, besar. Saya di Pulau Muna, jadi pulau tersendiri Pak. Mudah-mudahan yang Muna pulaunya aja Pak ya. Betul Pak. Dari Itu Sulawesi. Bapak sudah orang yang keberapa ngomong seperti itu. Oh gitu ya? Oh ada saya nggak salah loh kan. Dari Sulawesi. Pak Laude Ikrar Hastomi itu Betul. namanya. Pak Laude Ikrar Hastomi. Ini Laude nama keluarga Mas ya? Nama marga. Marga ya. Ikrarnya ini yang nggak tahan saya. Itu pemberian orang tua Pak, saya juga kurang tahu tuh artinya. Bukan, Indonesia paling top kalau soal ikrar. Betul. Jangan kelebihan bahaya nih. Jadi berapa jam itu Pak kalau ke pulau itu? Kita dari Jakarta nih Pak ya, naik pesawat ke Kendari. Itu 2 jam. Dari Kendari kemudian naik kapal cepat Pak. Sekitar 3 jam baru sampai. Ke Laude itu? Ke pulau tadi, Pulau Muna. tadi. Iya. Pulau Muna tadi. Betul. Kalau dia ke bapaknya dong. Iya. Pagi bos. Lu baru bangun. Untung ada air panas. Aduh. Ada remasan nggak? Lu jahat lo. Nyaman di dalam ya?
kasih Remason. Kita gosok ke Remason dulu deh. Biar melek. Oke. Nggak enak memang manggil Pak ya. Ya, Mas Bro ya, Mas Bro ya. Boleh, silakan. ya. Nggak keberatan dong. Kalau saya panggilan tertua untuk kakak apa? di Untuk sana saudara. Isa. Isa. Itu kakak artinya. Oke, Isa Tommy. Heeh. Oh, Oke. Isa ya. Tapi jangan nanya yang lain ya, karena saya nggak bisa bahasa sana gitu. Gitu, iya, iya. Lahir di sini Pak, di Jakarta. Iya, Muna Kalau kali. di Jakarta. Iya. Tapi orang tua dari sana ya. Orang tua asli dari sana dua-duanya. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu betul sekali. Bapak Ibu, kakek, nenek dan Iya, seterusnya. pastinya ke atas. Ya, oke, mantap. Jadi ini kadernya apa? Pulau Muna ya. Betul. Waduh, luar biasa. Mas Bro, Ya, berdasarkan PP 142 tahun 2015 tentang kawasan industri ini ada istilah Eco Industrial Park. Nah, bisa nggak Mas Bro tolong jelasin nih maksudnya apa sih Eco Industrial Park yang sukses di Korea? baik. Jadi pertama kita harus paham dulu nih, ya apa namanya sejarahnya lah. Oke. Eco Industrial Park itu seperti apa? Ya. Jadi dulu Pak, saya panggil Pak aja ya. Bung juga boleh. Bung. Ya. Haryo. Pak Haryo. Ya. Jadi dulu itu istilah kawasan industri yang berwawasan lingkungan itu macam-macam. Oh, kawasan industri berwawasan lingkungan. Betul, Oh, itu keren tuh. bahas apa terjemahan Indonesianya ya. Itu macam-macam. Ada yang bilangnya Green Industrial Park gitu ya. Oke. Terus ada Eco Park ya. Environmental Friendly Park ya. Nah, karena banyaknya apa namanya istilah-istilah itu, kemudian ada inisiasi. Ada inisiatif dari UNIDO. UNIDO itu lembaga di bawah PBB yang menangani dari tentang United Nation ya. betul, yang menangani tentang pembangunan industri. Oke. Nah. Oke. Dia berinisiatif, kemudian bagaimana menyatukan nih istilah ini menjadi sebuah framework internasional. Oke. Itu akhirnya dari SECO ya, Swiss Secretariat for Economic Corporation, dari GIZ Jerman, dari UNIDO sendiri, dari World Bank, itu bersama-sama menyusun international framework untuk Eco Industrial Park, gitu. Jadi saat itu muncullah istilah Eco Industrial Park itu yang digunakan untuk menjelaskan ataupun mendefinisikan industrial park, kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Di sebuah kawasan ya? Di semua seluruh dunia. Jadi sekarang Termasuk Indonesia ya? betul. Jadi sekarang UNIDO itu menjadi motor ya untuk mensosialisasikan ini. Jadi ke seluruh Indonesia dunia. member dong di UNIDO ya? Member, iya. Member ya? Ya. Oh. Nah ini apa namanya? Tahun berapa sih mulai dikomunikasikan ke Indonesia tuh? Ya. Gagasan ini. Jadi gagasan ini dimulai dari tahun 2019, Pak. Udah lama juga ya 2019 Udah lama, ya? betul. Jadi 2019 itu dari UNIDO itu memilih beberapa negara yang dijadikan pilot project untuk penerapan Eco Industrial Park. Jadi ada di situ Indonesia, Vietnam, ada Peru, ada Afrika Selatan, ada Ukraina, ya. Ini Ukraina lagi kacau ya sekarang ya. Ada Kolombia, ada Mesir. Jadi ada 7 negara. Jadi kita ini termasuk beruntung, Pak. Kita dipilih oleh UNIDO untuk menerapkan itu Eco Industrial Park. Nah, gitu ya. itu. Nah, saat ini yang menjadi keberhasilan ya negara yang bisa yang bisa jadi contoh lah ya. Keberhasilan penerapan Eco Industrial Park itu salah satunya Korea. Gitu. Dan KSP ini beruntung menjadi kawasan industri di Indonesia yang dipilih oleh pemerintah Korea Energy Agency untuk dijadikan pilot project kawasan industri EIP untuk model Korea seperti itulah kira-kira. Gini, ini kan bagus ya. Sebuah konsep bagus lah kalau saya bilang ya. Ya, bagus sekali, Pak. Cuma saya agak nggak ngerti kok pakai istilah wawasan ya. Kawasan atau wawasan? Wawasan. Jadi ke kawasan industri berwawasan lingkungan. Berwawasan Oke. gitu. Itu Kenapa terjemahannya. nggak stick aja langsung untuk kebersihan lingkungan segala langsung aja gitu stick. Kenapa pakai wawasan lagi gitu? Jadi karena kalau menurut kami ya, kenapa dipilih terjemahannya bahasa Indonesia itu berwawasan lingkungan? Ya karena memang
tidak hanya masalah lingkungan saja Pak yang diurusin. Jadi berwawasan lingkungan ini kan jadi lebih umum ya. Yang kemudian berujung pada lingkungan gitu ya. Efek terakhirnya. Karena yang diperbaiki ya, yang di-upgrade, yang ditransformasi dari sebuah kawasan industri menjadi EIP bukan hanya urusan lingkungan aja. Tapi masalah manajemennya. Gitu kan? Masalah interaksi antar lingkungannya, antar industri di dalam kawasan. Ada lagi interaksi dengan sosial masyarakat luar. Jadi memang interaksi semua faktor-faktor itu kemudian diharapkan ujungnya nanti adalah efeknya ke lingkungan. Jadi ada pemahaman di situ. Ya. Akhirnya keluar istilah wawasan. Betul. Karena kalau kita bercanda nih, saya bercanda sama teman-teman nih sama kameramen nih, kayak bercanda. Saya kalau ngobrol sama dia suka sebel juga gitu. Lu nggak ada wawasan lu. Gitu kan. Iya. Nggak seru ngobrol sama lu. Wawasannya cetek. Gitu kan. Kan gitu Pak. Ya. Jadi kalau ngobrol sama orang yang nggak istilahnya nggak nyeklop kan nggak enak. Ya, ya. Nah ini konsep tadi yang begitu luar biasa. Kalau kawasan-kawasan industri ada yang nggak nyeklok juga kan nggak enak gitu Pak. Ya betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi penerapannya ya Pak ya, memang faktor manusianya itu dominan gitu ya. Karena, pasti ya itu pasti ya. Betul. Manusianya. Ya memang di beberapa negara, contohnya Korea itu ada memang mesin pendorongnya itu ya beda-beda gitu ya. Kalau Korea tuh kebetulan pemerintahnya Pak yang kencang menjadi mesin. Iya, karena kalau saya tahu di Korea tuh agak ada berbau intimidatif gitu loh. Itu. Cuman diperhalus. Ya kan? Awas lo kalau nggak kayak gitu lah kira-kira. Ya kan? Itu saya kurang bisa jawab tuh ya gitu ya. Intimidatif itu definisinya gimana lagi tuh ya. Ya, tapi intinya government driven. Iya. Government driven. Gitu ya. Betul. Apa bahasa Indonesia government driven tuh? Dimotori oleh pemerintah. Dimotori oleh pemerintah. Jadi orang-orang profesional di pemerintah ini. Pastinya. Pastinya. Kalau di sini profesional nggak orang-orangnya? Profesional. Profesional bos. Profesional dong. Di sini profesional, cuman ada nilainya. Itu aja. Ini nilainya 6, 7, 8. Wah ini. Kayak ini hari kan lo nilainya 4. Iya. Kenapa? Gue tidur jam 4 soalnya. Gue 10 nilainya. Diajak tirakat tadi pagi. Udah. Nah Mas Bro gini. Ya. Soal industrial park. 2019 start di Indonesia, gagasan ini masuk Indonesia. Ini kan dari PBB kan, ya kan? Ini ada kaitannya nggak dengan G20 kemarin? Ya, jadi memang kalau kaitan langsung sebenarnya nggak ada ya. Cuma memang kalau kita lihat dari topik ataupun isu yang diangkat, G20 kan ya salah satu yang diangkat isu adalah sustainability. Sustainability, ya, betul. Oke. Jadi ini sangat relevan sebenarnya dengan apa yang diangkat yang menjadi tema keketuaan Indonesia ya di G20 gitu seperti itu. Makanya kemarin di G20 kita membuat kolaboratif seminar. Ya. Jadi perindustrian bikin di Hotel Mandarin Oriental, kita bikin angkat isu tentang EIP. Ya. Itu kita juga terkait dengan Hannover Messe juga yang kita jadi partner country, kita bikin juga terkait dengan EIP. Nah Pak, sebelum kejauhan nih Mas Bro, tolong dong sedikit aja dijelasin mengenai Hannover Messe itu. Ya, jadi Hannover Messe itu adalah pameran teknologi internasional. Ya, yang di Jerman itu sudah sekian puluh tahun ya dilaksanakan. Di Hannover itu ya? Ya, jadi dia memang menjadi kiblat Eropa ya untuk pameran teknologi. Jadi teknologi maju ya gitu ya, inovasi baru biasanya itu munculnya di situ. Nah, terus yang hadir di Hannover Messe itu adalah 80%-nya, ini data dari mereka ya, itu decision maker. Jadi nggak kayak kita umpamanya bikin pameran yang datang siapa-siapa gitu ya. Ini decision maker. Yang datang Cocomeo gitu. Betul. Ya. Ini tingkat-tingkat direksi yang ketika melihat ada peluang kerjasama dia bisa langsung memutuskan gitu. Oke, saya kerjasama dengan kamu gitu. Jadi ini emang Indonesia kebetulan sudah kali ketiga keikutsertaan, kali kedua menjadi country partner. Jadi kita country partner Hannover Messe. Kita menjadi bahasa gampangnya itu menjadi tokoh utama lah gitu ya. Jadi industrial park tuh
part dari Hannover? Ada untuk 2023 ini, April ini, sudah ada 19 kawasan industri yang mendaftar untuk ikut. Tuh. Itu jadi topik nggak? Eco Industrial Park tuh jadi topik nggak dalam? Ya tentu, kita akan mengangkat ya beberapa kawasan industri yang sudah menjadi pilot project ya tentunya dia akan mengangkat isu itu di sana ya. Oh itu skala dunia ya udah? Skalanya dunia, tapi menjadi kiblatnya Eropa untuk teknologi gitulah. Oke. Itu Hannover Messe. Dan kita 17 sampai 21 April di Hannover kita Indonesia menjadi country partner. Country partner. Tokoh utamanya lah di situ. Oh ya? Kesempatan kita menampilkan kemajuan teknologi kita di situ. Apa keuntungan Indonesia tampil di Hannover Messe? Banyak Pak. Jadi Di antaranya? ya kita bisa salah satunya itu kita menampilkan kemajuan teknologi kita tuh sampai mana. Teknologi apa yang ditampilkan? Teknologi industri. Ya, jadi macam-macam. Ya, jadi bisa proses industri ya, proses produksi ataupun teknologi lain kayak kalau kawasan industri itu kan smart monitoring sistemnya gitu. Ya, intinya inovasi-inovasi lah yang dihasilkan oleh Indonesia kita tampilkan ke sana gitu. Dan dengan begitu kita berharap nanti menarik investor dari Eropa untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang kita ajak ke sana. Oh, jadi mereka juga menikmati kue ya, investor artinya ayo Ya. berinvestasi di Indonesia Harapan kita itu. dengan standar tadi apa eco industri ya. Ya kalau Eco Industrial Park itu kan sebenarnya lebih ke bagaimana kita menciptakan Lingkungan ya, lingkungan Lokasi ya. lokasi investasi yang punya standar lingkungan yang tinggi. Sehingga kan Eropa sudah standarnya tinggi. Ya, Dengan ya. kita mengatakan Bukan ini tinggi Pak kalau sana, ketinggian malah. jadi dengan kalau kita mau ngajak mereka pindah ke sini, ya kita tentu harus menempatkan mereka di lokasi yang punya standar sama dengan mereka gitu kan. Terutama lingkungannya. Nah, dengan beberapa kawasan industri yang sudah memenuhi kriteria EIP tadi, ya tentunya akan membuat investor sana lebih nyaman lah untuk di sini gitu. Untuk bisa berinvestasi di Ini sini. Mas Bro nih aspeknya kan begitu banyak ya yang terlibat dalam gagasan ini. Saya dalam catatan saya ini ada kualitas sosial, ekonomi, Lingkungan. penempatan, perencanaan, pengoperasian, pengelolaan. Ini semua nih kaitannya sama manusia loh. Betul. Iya kan? Ya. Apa bisa di Indonesia? Bisa, harus bisa. Jadi kita Gua harus kayaknya- bisa. Gua jadi pesimis gini ya. Karena dunia itu nanti mengarahnya ke sana semua. Gitu ya. Bung, Kalau lo ya. nggak ikut udah deh. Ketinggalan. Ya, arahnya nanti ke sana semua dunia. Ke arah produksi bersih. Ke arah bagaimana lingkungan yang Yang lebih nyaman, hijau, ya. lebih nyaman begitu. Tadi dikatakan Pak Tommy kenapa ada negara-negara yang terpilih? Berarti ada negara yang tidak terpilih. Ya. Itu bagaimana itu? Ya, itu pertimbangan dari Mungkin UNIDO. gini ya, mungkin belum, bukannya tidak tapi belum ya. Atau belum terpilih lah Belum, katakan. Mungkin, ya. Karena kalau tidak nggak mungkin PBB kok. Iya kan? Iya dong bos. Jadi PBB memang punya nih. bahasanya kan pilot project. Jadi Ah, memang itu pilot dia. project. Jadi harapannya kalau negara-negara yang terpilih jadi pilot project ini berhasil, standar ini bisa diterapkan ke negara lain seperti itu. Jadi memang harapannya seperti itu dan Indonesia terpilih. Ya, ini sebuah kehormatan ya dan sebuah pencapaian sebenarnya. Kita terpilih gitu ya. Dan kita harus buktikan nih. Kita bisa kemudian apa namanya istilahnya ya menunjukkan kinerja yang diharapkan gitu. Jadi Korea ini- Selatan ini- terpilih nggak Korea Selatan? Kalau Karena Korea Selatan dia punya termasuk industri negara yang advance ya. advance ya. Dia Ya, sukses sudah- sana. Sangat. Iya, sukses Dia dia. sukses. Eco Industrial Park itu di Korea sukses. Iya, iya, iya. Keren gitu loh. Jadi sudah role model ya, sudah Role menjadi- model. Untuk Asia ya. Levelnya udah di Untuk situ lah dia. Swiss. Jadi tidak termasuk dalam Ya tentu PBB akan memilih negara-negara yang lebih relevan untuk ditransformasi lah. oke. Ditransformasi dari yang belum gitu ya memenuhi standar itu menjadi yang sudah memenuhi standar itu gitu ya. Kalau Apa yang sudah dicapai dengan yang terjadi di Indonesia dengan eco industri ini? ya tadi kan saya sampaikan Berapa persen? baik. Nah, ini menarik nih. Berapa Iya, persen? kalau bicara presentasinya kembali ke manusianya kan. Nah, jadi tadi sponsor untuk penerapan apa namanya EIP di Indonesia ada 2, ada UNIDO Seco Swiss, di mana dia itu ada kawasan industri yang ikut program itu tuh ada Batamindo, MM 2100, KIIC,
ya. Ada 3. Kemudian yang nanti untuk itu yang Unido, yang Korea itu KSP, Krakatau Sarana Properti, itu yang Korea. Terus pencapaiannya seperti apa? Nah ini karena KSP ini kebetulan baru ikut ya, jadi kita belum bisa mengukur tuh sebelum dan sesudahnya. Ya, jadi untuk kawasan industri yang sudah bisa kita ukur itu ada 2, yaitu di Batamindo dan MM 2100. Itu memang melihat starting point-nya. Jadi ketika kita menerapkan ini, program ini, starting point-nya itu kita ukur dulu. Jadi mulainya itu dari berapa persen sih? Gitu ya. Jadi ada kawasan industri, contohnya MM 2100. Ya, itu starting point-nya udah tinggi. Pas kita uji pertama langsung 80%. Langsung 80%. Nah, Di Batam itu? di sini di MM itu di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Bekasi. Ya. Itu langsung 80%. Nah, Batamindo di Batam kita ada RBM indicator gitu ya, kita periksa, kita uji 60%. Jadi memang beda-beda starting point-nya. Iya, iya. Nah, kemudian setelah dilakukan treatment, dilakukan ya macam-macam program gitu ya. Batamindo ini menjadi 67%. Jadi ada peningkatan 7%. MM 2100 81%. Ada peningkatan 1%. Kalau saya lewat Jalan Bekasi berlubang-lubang tuh Pak. Ya Apa kan itu di termasuk? jalanannya Pak, ini kan dalam kawasan Pak. Oh, tidak termasuk jadi. Tidak termasuk Pak. Oh, gitu. Nah kalau berlubang-lubang itu biasa lah. Gak usah ke Bekasi, ya kan? Tadi aja lu kembali berlubang-lubang. Iya. Vlog gitu. Wah, bangun saya. Pak bicara dikit ya. Nggak apa-apa. Biar seger. Pak, kalau saya mendengar ya tentang eco industri, saya langsung terpikirnya air, tanaman, kemudian ekosistem, kemudian kesejahteraan masyarakat secara sosial, ekonomi, budaya, betul. Apakah termasuk itu dalam Pak. sebuah Iya, betul. eco industri? Ya, jadi bukan hanya lingkungan per se ya, jadi lingkungan yang kita lihat gitu ya. Tapi juga bagaimana interaksi. Pengolahan limbah juga termasuk. Pengolahan limbah itu kan teknikal. Teknikal ya. Yang teknikal tuh pasti limbah, sampah dan lain-lain, limbah B3 gitu ya. Iya. Gimana gimana mengelolanya gitu. Tapi juga social impact. Gitu ya. Terus juga interaksi antar tenan di dalam sebuah kawasan. Itu juga programnya termasuk di situ. Apakah ini gerakan ini terinspirasi dari kasus Minamata di Jepang atau misalnya Chernobyl di Rusia sehingga terjadi gerakan ini eco industri? Mungkin Pak ya, karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa tren dunia ke depan itu produksi bersih, industri hijau, lingkungan yang sehat gitu kan. Bagaimana kita tuh bisa yang utama juga efisiensi energi. Jadi efisiensi energi ini salah satu juga program di EIP ya. Jadi kita kan bagaimana juga kita menjaga sumber daya itu bisa dipakai sampai selamanya gitu kan. Jadi pemanfaatan efisiensi ini kan efisiensi energi ini kan harus kita jaga juga. Gitu. Itu salah satunya di EIP. Ya, jadi kan sebetulnya kan intinya kan lingkungan bersih, nyaman itu kan sebetulnya kan bagian dari ibadah kan sebetulnya. Betul Pak. Iya kan? Cuman di Indonesia kok susah banget ya. Iya kan? Manusianya nih diajak mikir ke sana susah gitu. Iya. Apalagi kita ngarepin punya wawasan sampai ke sana. Iya. Susah nih, nggak gampang loh. Betul. Di Ada Indonesia. nggak Pak maksud dibalik dari eco industri mendunia? Apakah mungkin barangkali ini sebuah cara untuk mereka mengkontrol sampai di mana industri Indonesia ini berkembang, kemudian tercatat dengan sangat rapi datanya, sehingga pada akhirnya akan mengontrol industri itu sendiri. Apakah ada Ini terus konspirasi ini. Gini Mas, gini. Saya perhatiin teman saya ini, Iya. kan bahannya udah dikirim nih. Iya. Ya kan dari kemarin oleh rekan saya bahwa kita akan bicara soal kesel deh. soal Eco Industrial Park. Begitu datang meskipun agak terlambat, tapi kelihatan berusaha menjadi salah satu dari sekian banyak manusia Indonesia, beliau salah satu yang berusaha menampilkan gue punya wawasan juga untuk Eco Industrial Park.
Nggak pernah pakai sepatu, saya pakai sepatu loh. Oh iya. Cuman talinya nggak nyampe di atas. Nah, belum tentu Pak, dicek dulu sepatunya terbuat Itu dari dia, apa. itu dia. Yang bisa didaur Ini ulang yang apa saya enggak bingung gitu. yang saya bingung talinya kuat nanjak nih. Ini sepatu eco industry nih. Ya kan, udah pakai shell takut debu kan. Oke, oh iya. Awas lu gue bales tuh ya. Iya ya, sudah sesuai tema. Aduh, ini pas dia, ini emang suka gitu, dia punya feeling misalnya. Ini kalau Indonesia bagus bicara kebersihan, kamu masih bersih nih, langsung pakai shawl, pakai sepatu. Saya agak-agak, bang kos kaki ungu nih. Wah, keterusan bercandanya balik lagi. Aduh, maaf nih, ini supaya agak segar deh Pak. Kan udaranya dingin, agak dingin nih Pak, jadi apa namanya daripada ngantuk kita ketawa-ketawa Mending dulu. kelonan. Ini kan bagian dari PBB. Ya. Itu masuk dalam piagam PBB ini, program ini. Program ini kalau dibilang masuk sih ya tadi saya sampaikan pasti ada ekstensinya ya. Jadi maksudnya semangatnya itu pasti ada, ya kan? Semangat untuk kehidupan lebih baik. Salah satunya melalui lingkungan hidup gitu kan. Piagam PBB kan udah lama Pak dari Perang Dunia Kedua ya. Iya, benar. Ya, tapi semangat itu pasti sudah ada ya tentang ya bagaimana kita bisa efisiensi energi, lingkungan hidup yang lebih baik. Itu kemudian diturunkan gitu lah. Sama lah kayak Indonesia Pak. Kayak presiden pemilihan presiden lah, ya kan? Dia kan kampanye tuh. Kampanye akan program ini, itu. Dari hasil kampanye itu janji-janji dia, itu yang diturunkan menjadi program. Ya, seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi semangat ya dari piagam PBB tersebut pasti menjiwai program ini, pasti. Negara anggota paling enggak ya? Betul, iya. Negara anggota ya? Ya. Oke. Ini balik ke Indonesia Pak. Kesulitan yang atau handicap yang paling Bapak rasakan tuh dalam mengimplementasikan konsep ini ke kawasan-kawasan di Indonesia. Meskipun tadi Batam ada kenaikan, ya kan, kemudian Bekasi juga ada kenaikan, tapi pasti ada hal-hal yang sulit ditembus. Gitu. Ya. Itu apa contohnya? Iya Pak, jadi sama seperti program-program lainnya ya. Awareness-nya Pak, dari masyarakat, dari stakeholder ya. Itu tantangannya berat. Jadi nggak hanya di Indonesia, jadi di Korea pun seperti itu. Jadi kami Apa ini kepeduliannya ya? betul. Jadi kesadaran lah ya, kepedulian kesadaran mereka untuk berubah gitu kan, dan kemudian mencoba berinvestasi di lingkungan. Nggak hanya masyarakat, bahkan perusahaan pun seperti itu. Masih belum ada yang menganggap bahwa investasi di bidang lingkungan itu penting, gitu kan, dan akan membawa dampak bukan hanya profit ya, tapi juga profit itu kan harusnya kita perluas Pak ya, bukan hanya profit dalam artian apa? Jadi ada multiplier effect. Ya? Betul, ada multiplier effect yang lain gitu harusnya ini juga gitu kan. Seperti itu. Nah, memang awareness itu dari Korea itu membangun 1 tahun lebih untuk bisa Singkat sekali Pak, 1 tahun. 1 tahun lebih untuk satu project Pak, satu project industrial symbiosis di Kota Ulsan itu 1 tahun Pak. Jadi mereka petakan kira-kira industrial symbiosis apa yang bisa dilakukan. Kemudian itu satu proyek ditemukan gitu ya, potensi antara 2 perusahaan. Jadi Korea Incinerator ya, Songseongnam Incinerator dengan Hyosung Chemical. Ini yang pertama kali yang didorong untuk bisa melakukan sinergi limbah ya, waste gas. Itu untuk meyakinkan 2 perusahaan ini. Itu awareness yang dibangun itu ya setahun. Setahun. Jadi di Korea tahun berapa Pak itu mulai? Wah, saya lupa tuh Pak ya, tahun berapa ya waktu itu ya. Enggak, Tahun karena 80-an kalau kayaknya, Pak. saya dengar penjelasan Bapak, saya jadi ingat. Korea itu agak menggebu-gebu soal kebersihan dan segala macam karena hasil daripada penyelenggaraan Asian Games sama Olimpiade di Korea. Sama Piala Dunia. Nah, itu masyarakatnya terpukul dengan itu. Ada kritik lah. Oke. Jadi waktu saya datang untuk istilahnya mengamati kesiapan Jepang Korea jadi tuan rumah Piala Dunia, hal ini udah nggak ada. Orang ngantri tertib, nggak ada yang nyerobot. Betul. Terus buang tiket tuh ke sampah. Saya bilang, wah Korea kok jadi begini nih. Iya.
Rupanya mungkin itu sebagai indikasi ya. Betul. Awareness itu loh Pak, masyarakatnya itu harus ini kan. Rasa kesadaran masyarakat. Iya, betul. Itu saya lihat di Korea ada dikaitkan dengan, kalau dikaitkan penjelasan Bapak ya tadi ya. Mungkin karena pengalaman mereka menghadapi Asian Games sama Olimpiade, ada teguran internasional lah mungkin ya. Jadi mereka bisa jadi Pak itu menjadi salah satu pendorong ya gitu. Iya. Tapi memang Eco Industrial Park ini di Korea ini diinisiasi di kota Ulsan. Memang kota Iya, industri. kota industri dan berdekatan dengan penyelenggara Asian Games. Bapak sebut nama kota itu saya ingat Asian Games langsung. Iya, iya. Jadi memang ini kota industri yang wah udahlah katanya dulu tuh masalah lingkungannya banyak gitu ya. Dulu. Iya dulu. Berapa Sekarang tahun yang kalau lalu Bapak balik ke sana Bapak lihat sudah apa namanya Berapa perubahan. tahun mereka mencapai itu? 20 tahun. Saya nggak ada jawaban yang tepat ya. Iya. Tapi perkiraan saya tahun 80-an itu Pak. 80 ya. Iya 80-an terus Mereka jauh lebih dulu ya. dari jauh lebih kita ya. dulu mulai ya betul dari kita gitu. Jadi mereka sekarang udah sampai tahap ini gitu ya. Jadi kalau sekarang udah advance ya Maklum lah wajar ya. lah ya, karena duluan lah mereka ya. Iya, jadi memang ubah manusia itu memang butuh waktu ya. Nah Pak, untuk bisa disebut sebuah kawasan memenuhi syarat, kenyamanan lingkungan dan lain-lain, apalagi tadi sampai investasi mau ke sana. Itu ada nggak persyaratan dari Kementerian Perindustrian seperti kayak ada sertifikasi dan sebagainya? Nah ini memenuhi syarat, ini belum, itu Ya. ada nggak? Menarik Pak, menarik. Jadi ini saya sampaikan Menteri Perindustrian bulan lalu ya, itu Desember lalu mengeluarkan keputusan Menteri Perindustrian, gitu ya, terkait dengan forum antar kementerian untuk penerapan Eco Industrial Park. Karena setelah kita lihat, memang banyak kewenangan yang harus diubah, yang harus dikoordinasikan, itu tidak hanya terkait kewenangan perindustrian, tapi kewenangan kementerian lain. Yang paling pasti ya Kementerian Lingkungan Hidup, gitu kan. Dan kementerian. Oh dia lintas kementerian jadi. Lintas udah. kementerian. Jadi kita bikin forum antar kementerian. Nah forum antar kementerian ini yang kemudian nanti memformulasikan yang Bapak bilang tadi, yang Bung bilang tadi. Bagaimana kita membuat regulasi untuk Eco Industrial Park. Nah regulasi ini mencakup tadi kriteria, ya, terus prosedur umpamanya pengen mendapat sertifikasi itu umpamanya ya, terus termasuk insentif. Oh ada insentif juga. Iya harus kita siapkan. Nah ini insentifnya bisa non fiskal atau non fiskal gitu ya, bisa fiskal atau non fiskal bentuknya. Biasanya yang diuber non fiskal ya. Ya biasa fiskal ya karena fiskal. langsung APBN ya. Atau non fiskal sekarang kan trennya non fiskal ya. Iya trennya non fiskal. Trennya non fiskal betul. Nah ini nanti diformulasikan dari forum antar kementerian tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan gitu kan kebijakan-kebijakan antar kementerian tersebut. Ada 11 kementerian terlibat di situ untuk nanti bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung penerapan EIP di Indonesia. Gitu. Itu sudah diinisiasi oleh Bapak Menteri Perindustrian kami. Iya kalau saya nggak salah dengar, Bapak pernah ke Korea sama-sama dengan KSP. delegasi KSP. Betul. Itu ngapain di sana Pak? Ya, kita studi tour Pak, studi dan tour gitu ya. Tapi bedanya kalau biasa orang tour itu ke tempat-tempat interesting place di sana lah ya. Kita enggak, kita turnya dari pabrik, masuk pabrik, keluar pabrik. Interesting Masuk itu kawasan, keluar kawasan gitu Pak. Terbalik Pak, kalau Bapak interestingnya di situ, kalau kita berdua pergi, interestingnya lain. Di mana tuh? Ya nggak Chef? Enggak. Jadi betul Pak, kita datang dengan delegasi dari KSP, ya kita datang ke sana. Jadi tujuan pemerintah Korea itu mengajak kita satu, yang meningkatkan awareness tadi, dimulai dari pemerintah dan pelaku usaha dong. Nah itu ada perwakilan KSP ikut juga, termasuk aktif beliau Pak. Itu undangan atau? Undangan. Undangan dari pemerintah sana? Dari Korea Energy Agency, Korea. Oh, Iya dari Korea, pemerintah iya, Korea. iya, iya. Ya, saya lihat memang semangatnya teman-teman KSP yang ikut luar biasa ya. Wah, los-los banget. Oh, Iya. KSP mah. Masalahnya soal pas- semangat udah Pas gila. pulang, Pak, pas pulang itu beliau itu langsung, Pak,
langsung bikin MOU. Wah, Gitu ya? langsung 3 MOU kita bikin, Pak. Tapi ada satu MOU yang lagi proses nih, lagi kita tunggu nih. Dengan KSP? Dengan KSP. Jadi langsung nih KSP langsung gerak gitu ya, cepat. Ya. Ini udah sesuai dengan slogan Pak Presiden nih, kerja gitu. Iya. Pokoknya kalau nggak KSP Pak, aduh harus cepet Pak. Mantap. Iya. Aduh, kalau nggak susah. Apa yang urgent? Kenapa harus terjadi MOU segitu cepat decisionnya? Apa yang menjadi urgent? Karena salah satu ya tadi Pak, saya sampaikan salah satu faktor utama di EIP itu adalah industrial symbiosis. Industrial symbiosis ini bagaimana menghubungkan 2 atau lebih ya tenan di kawasan industri di mana mereka itu perusahaan-perusahaan untuk menerapkan tadi kita bisa sharing limbah gitu kan, tahu seperti apa ya simbiosis antar tenan. Ini kan membutuhkan ini Pak ikatan gitu ya. Makanya kita bikin MOU gitu untuk kemudian kita mulai melihat dan mulai melakukan nanti ada tahap komersialisasi gitu kan. Itu kan ya perusahaan tentu harus megang ini dong landasan hukumnya dong. Ya, kalau ada MOU itu kan sudah ada landasannya gitu untuk menindaklanjuti seperti itu. Gitu Pak. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih nih para teman-teman KSP ya atas kerjasamanya. Ya semoga ya lancar dan tenan-tenan di KSP sadar, gitu kan? Pentingnya karena kita baru melibatkan mengunjungi 9 tenan Pak dari 90 berapa? 90. Ada berapa kawasan sih di Indonesia? Di Indonesia tuh saat ini yang punya izin usaha kawasan industri ada 129 ya kawasannya. Banyak juga Pak ya. Benar Pak. Nah paling enak sebetulnya yang kawasan baru ya. Nah itu Pak. Betul. Jadi memang paling enak kawasan baru karena dia bisa membangun dari awal perencanaannya sudah arah ke sana. Ya dari infrastrukturnya apa segala macam udah diarahkan ya. Dari master plan itu sudah disusun untuk mengikuti standar-standar. Betul dari master plan udah diarahkan ya. Betul. Tapi ada kawasan-kawasan baru. Kawasan-kawasan baru yang saat ini baru kita inisiasi. Jadi gini Pak ya. Ini kan program dibiayai oleh asing ya, oleh pemerintah Korea dan oleh UNIDO. Saat ini dua ini PBB membiayai. Iya membiayai Pak untuk program ini betul. Jadi kita hanya menyiapkan dana pendampingan aja, anggaran pendampingan gitu. Tapi mayoritas oleh PBB, sebenarnya PBB teknikal Pak, maaf. Jadi PBB teknikal, yang uangnya anggarannya itu dari pemerintah Swiss, yang dari PBB. Nah kalau dari Korea, dari pemerintah Korea, dari Korea Energy Agency. Nah kenapa Swiss Pak? Nah itu Pak. Swiss ini untuk isu lingkungan tuh sudah somewhere out there. Udah top lah, mereka top lah. Udah on top lah ya. Top lah. Betul. Swiss jadi top lah udah. Sudah ya mereka juga punya kesadaran Pak. Bagaimana jadi gini, di negara-negara yang sudah OECD, negara-negara maju kayak Swiss, Korea, mereka tuh ada target, ada kewajiban. Mereka harus menginvestasikan sekian dolar gitu kan, sekian juta dolar atau sekian miliar US dollar kepada negara-negara berkembang atau negara-negara ya belum maju untuk mereka kemudian ya tadi jadi inline dengan isu lingkungan gitu kan ataupun yang lain gitu. Mereka punya standar-standar itu. Jadi mereka dengan senang hati tuh memberikan dananya untuk bisa membiayai kita ini gitu. Gitu. Jadi Swiss ada dari OECD Pak, dari memang kewajiban ya negara-negara OECD untuk ngasih donor lah ke kita gitu. Negara apa? OECD. OECD itu apa? Itu kumpulan negara-negara maju Pak itu ya Pak. Kalau kepanjangannya nanti kita cek macam-macam. Saya lupa juga OECD. Jadi organisasi negara-negara yang maju, yang sudah berpenghasilan tinggi di dunia ini, ya mereka punya gitu Pak kesepakatan. Ayo kita bantu negara-negara yang lain, gitu kan? Ada targetnya nih setahun harus sekian juta US dollar gitu kan. Jadi mereka dengan senang hati gitu membiayai kalau kita punya program-program bagus sebenarnya. Keuntungannya Swiss apa ya membiayai misalnya ke Indonesia gitu? Ya tentunya keuntungannya untuk negara-negara maju itu politis juga ya Pak ya. Politis akhirnya ke sana ya. Kan, kesana kan. Swiss ini keren Pak. Ya Pak, lihat tim sepak bolanya Swiss gak? Iya. 2 kali 45 menit selesai main sepatunya bersih terus pikiran. Itulah Pak. Aduh jadi aus. Oh, Pak.
Minum bos. Sudah. Kopi nih. Itu air keran loh, cuma buat hiasan doang. Gitu. Gak apa-apa deh. Kalau sakit dulu ini gitu. Wah asik nih. Emang aduh saya juga ngimpi tuh kapan Indonesia kayak Swiss gitu ya. Ya, kita Kejauhan kali saya mikir gitu ya. Enggak sih kalau Pak. saya lihat kita sudah inline. kita sudah punya natural eco. Udah punya apa? Istilahnya Natural eco. Nah, gue coba tolong jelasin ya. Itu tuh hijau kan, sumber air bagus, Yoi. tanah bagus. Mantap. Itu kan bahannya bagus. Ya. Kita musimnya musim hujan dan musim kemarau Itu saja. dong baru muncul kan istilah-istilah baru nih natural. Yoi. Ya, itu dong. Natural eco. Kita harus yakin Pak, kita sudah inline Nah, menuju tadi ke apa situ. sebuah ada investasi, misal dengan KSP. KSP investasi di situ Untuk gimana? untuk pelaksana mengimplementasikan MOU antara Kementerian Perindustrian dan KSP. Baik, jadi Berarti KSP ada investasi juga di situ ya. jadi begini Pak, saya jelaskannya seperti ini. Jadi untuk program sifatnya teknikal, ya, membiayai konsultan lingkungan, gitu kan, dukungan teknis lainnya itu dari pemerintah Korea. Nah, ketika kita mengimplementasikan itu, contohnya ini kita lagi mencoba untuk mengalirkan off gas dari Krakatau Steel ke Krakatau Daya Listrik untuk jadi pembangkit listrik di sana. Ini kan ada banyak harus diinstal Pak. Oke. Mesin-mesinnya kan, pipa minimal tuh kan. Nah ini kita bisa serahkan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk investasi. Satu. Oke. Karena ini besar Pak potensinya ya. Jadi dari hitung-hitungan kita itu dari konsultannya Korea, Ecosian itu 10 juta US dollar ya per tahun itu bisa di generate dengan bisnis itu sebenarnya. Nah ini kita beri pilihan Pak, apakah mau investasi sendiri perusahaan-perusahaan yang terlibat atau kita carikan investor dari luar. Karena memang banyak lah yang tertarik Pak ya. Kemarin salah satunya itu dari Singapura juga. Itu di seminar kami itu kita undang jadi pembicara. Ngomong-ngomong Singapura termasuk yang berhasil nggak Pak? Singapura itu saya belum pelajari Pak ya, Singapura itu. Tapi kalau Karena saya lihat Singapura kan populer dengan kebersihan tuh. harusnya sih ya, harusnya ya. Saya belum pelajari Tapi kawasan industri di sana seperti apa ada kawasan industri ya Singapura? Ada Pak, tapi di pulau sendiri ya. Kalau mereka terpisah kan ya? terpisah Iya, betul. tidak di Kawasan industrinya tuh, Singapurnya. iya bukan di ininya. Ada, tapi saya yakin mereka karena mereka OECD juga ya, Iya. pasti harusnya sudah Iya. memenuhi. Budaya bersih emang udah nggak asing lah di sana. Udah nggak asing. Ya kan. Ini ngomong-ngomong, Mas Bro, di Indonesia kan menurut catatan nih itu dimulai Oktober 2020, Ya, ya kan? ya itu mulai programnya, tapi Mulai programnya kan. inisiasi awalnya tuh 19. sudah mulai pembicaraan kita, mulai rapat-rapat gitu ya. Dengan pihak-pihak terkait UNIDO dan SECO dan lain-lain itu sudah dari tahun sebelumnya kita sudah. Pertanyaan saya lagi di pilihan kawasan-kawasan Indonesia yang menentukan siapa? Untuk UNIDO ya, ya kita punya parameter gitu ya. Parameter ya tentu kita maunya semua kawasan ya. Cuma kan kita Itu lihat kan nih. duitnya nggak cukup ntar. Nah itu benar. Jadi kita Iya dong. lihat juga nih kawasan yang kira-kira tenannya sudah banyak. Jangan sampai kita masuk Eco Industrial Park melaksanakan ketenannya masih sedikit. Nah ini kan belum ada masalah lingkungan yang urgent untuk diselesaikan, ya kan? Oke. Jadi kita fokus ke tenannya yang sudah di atas 50%. Tapi jangan kebanyakan juga. Jadi ada tuh kawasan industri yang sudah 98% tinggal 2%. Ya. Ini bukannya kita akan tinggalkan, tidak. Tapi untuk pilot project kita sisihkan dulu. Kenapa? Karena tadi ada efek atau ada istilahnya ada ada tuntutan gitu ya. Ketika kita, kan nanti kan ini kan ketika di program ini dilaksanakan, nanti kan hasilnya rekomendasi. Apakah perusahaan-perusahaan di kawasan itu harus mengubah bahan bakunya jadi bahan baku yang lebih bersih, atau mengubah mesinnya dengan teknologi yang lebih bersih, atau tadi harus menginstal mesin-mesin tertentu menghubungkan antara satu tenan ke tenan lain. Ini kan butuh lahan. Ya kan? Kalau kawasan industri yang lahannya udah penuh, susah dong. Iya, Ya kan? Iya. Ataupun investasinya lebih besar, harus lewat bawah tanah umpamanya kan. Nah ini Iya, kita iya. bukannya kita tinggalkan, tapi kita singkirkan dulu deh. Jadi kita yang di atas Tidak masuk 50%. skala prioritas lah ya. Iya, Yang- tidak masuk skala prioritas. Nah itu. Lalu ya tentu ada keseimbangan-keseimbangan pertimbangan-pertimbangan politis.
antara Jawa dan luar Jawa. Itu harus kita lihat lah. Jangan semua tenan yang kita pilih di Jawa semua gitu kan. Jangan Jawa sentris lah ya. Jangan Jawa sentris seumpamanya, Jawa luar Jawa nih. Karena kan tujuan pemerintah itu, Kementerian Perindustrian, kita pengen menyeimbangkan kontribusi industri Jawa dan luar Jawa. Saat ini kan 60-40 ya. Itu mau kita seimbangkan. Dan itu kan isu sensitif di sini. Betul. Jadi kita itu juga. Terus faktor-faktor lain lah, umpamanya, wah pas kita datengin konsultasi, ada nih kawasan yang bagus. Ini bagus nih memenuhi syarat. Tapi kok pas diajak komunikasi, wah susah. Susahnya apa nih Mas? Susahnya diajak komunikasi. Jadi kita mau pilih dia nih. Ngambekan Pas apa kita gimana? hubungi. Ya umpamanya ya susah lah gitu ya. Responnya lambat dan Birokrasinya. lain-lain. Betul, birokrasi lama. Aduh, ini masalah nih ya. Ya, jadi kalau gimana mau jalan programnya, ya kan kita ajak ngobrol aja susah gitu kan. Tapi ya itu Ya, Pak. gitu. Wawasan. Jadi salah satu pertimbangannya itu. Di sini ini di Indonesia ini di tanah air kita ini emang pada demen birokrasi sih susah ya. Asik gitu kayaknya. Ya kayaknya mesti ribet gitu ya, ribet di depan. Yang penting apa nih? Apa yang harus dirubah tadi? Mentalitas ya. Ya, Ya mental pasti, mental. Mental sama ya attitude-nya juga. betul. Ya kan? Lu mau benerin nggak sih negara nih gitu, kira-kira gitu kan? Kasarnya, ekstrimnya. Nah, ini ngomong-ngomong gini Pak. Ya. Saya ini tertarik nih, karena ini bicara soal kebersihan, soal yang dampaknya akan kemana-mana gitu. Apa yang saya utarakan tadi ada istilah apa snowball effect, multiplier effect-nya itu kan bisa kemana-mana. Kan lucu juga kalau misalnya tempat-tempat kawasan industri udah nyaman, udah bersih gini, sementara keluar dari situ malah kotor gitu loh. Nah, ya. Jadi nggak ketemu juga nih. Ya. Ada nggak konsep lain dari Kementerian Perindustrian dikaitkan dengan lintas kementerian tadi? Nah, ini kawasannya bagus, sekarang tempat apa lingkungan lain nih juga harus mendukung gitu. Ya. Ya, jadi salah satu aspek dari EIP ini kan, EIP ini adalah tadi aspek sosial ya. Iya. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat sekitar sebenarnya untuk bisa terlibat gitu kan. Terlibat dari sisi ya bagaimana kan ini Pak. Jadi dampak lingkungan di kawasan juga kadang-kadang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Iya, gitu kan. iya. Nah, ini juga harus diminimalisasi dan itu programnya sudah ada gitu ya. Baik itu sifatnya upgrading. Itu tugas kementerian mana tuh Pak? Itu sama-sama Pak itu. Sama-sama, sebenarnya lebih ke pemerintah daerah sih sebenarnya ya. Kalau lingkungan sekitar kawasan itu ya lebih ke pemerintah daerah ya. Tapi ya sama-sama kita gitu. Tapi pemerintah daerahnya juga susah Pak. Iya kan? Ada yang lagi sibuk menjadi presiden, jadi susah. Ya itulah Pak, makanya awareness itu penting. Jadi Iya, kita iya. terus komunikasi, kita bikin forum, ya. Kita sama-sama bicara, bahas, kita gerak bersama gitu. Nah, ini gini nih Mas Bro. Ya, Ini kan program nih soal panas nih pertemuan kita kayaknya kurang nih. oke. Banyak banget materi yang bisa diangkat dari Betul. Kementerian Perindustrian. Dan saya suka ini soal kebersihan, Ya, kenyamanan lingkungan, sosial, apa segala macam. Ya negara kita kalau mau maju ya harus begitu. Betul. Dibenerin lah semuanya gitu kan. Apalagi soal bersih, tertib, apa segala macamnya. Saya nawarkan nih, ya. gimana kalau Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan soal panas? Bikin 6 episode kayak 10 episode. Ini program Kementerian Perindustrian. Wah, Keren kan tuh? Iya, karena masyarakat Setuju kepengen nggak? tahu nih. Hah? Lu setuju aja lu. Iya kan? Itu Iya. jadi bisa tuntas Pak. Betul. Apa sosialisasi dari Kementerian Perindustrian. Karena masyarakat, wartawan nih kepengen tahu nih. Iya. Nah, soft panas sudah menjadi apa ya? Ibaratnya referensi nih kalau mau bikin berita nih di sini nih. Udah kita nonton soft panas Ya aja. itu Pak, saya lupa nyampein tadi. Ini sekarang jadi salah satu sumbernya wartawan. mantap. Kalau mau cari berita apa ya tinggal nonton soal panas ya. Iya kayak Ya, gitu. baik Pak. Jadi memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian terbuka Pak untuk bisa kerjasama seperti itu. Kita senang banget ya, karena memang tadi kita banyak kerja, tapi masyarakat nggak tahu, nggak teredukasi. Ya kan sama aja bohong Pak ya. Iya, apalagi kita udah banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan ya. Betul. Di bawah kepemimpinan Pak Menteri kami yang sekarang kita udah banyak terobosan gitu ya.
Jadi fokus-fokus beliau sudah luar biasa gitu ya, kayak TKDN ya, P3DN, terus terkait industri halal, banyak itu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Jadi ini baik sekali kita menyambut gitu ya. Nanti kita kerjasama dengan Biro Humas kami Pak, anak-anak muda semua Pak. Sekarang. Asik tuh. Iya. Asik. Bahkan mereka sudah mikir out of the box, mau bikin TikTok gitu kan. Sampai seperti itu gitu loh. Ya ada podcast, ada TikTok, ada di medsos yang lain kan. Betul. Jadi perlu Pak kita sampaikan gitu supaya masyarakat juga teredukasi dan tahu bahwa pemerintah selama ini banyak yang dilakukan Pak. Ya. Banyak dilakukan gitu. Kan setidak-tidaknya kalau Kementerian Perindustrian muncul di sini di Sawah Panas, semua BUMN nonton udah pasti itu. Iya kan? Pasti. Itu udah pasti. Kita punya target penonton ya orang-orang BUMN. Betul. Apalagi yang punya industri kan. Ya. Kayak gitu kan. Itu kan udah mantap tuh kalau bisa gitu, Mas Bro. Betul. Jadi Mas Bro ntar batiknya bisa warna-warna gitu kan. Ini Karena kurang berwarna ya. bukan 12 episode kan. Oh iya. Gantian lah. Kalau bisa Pak Menteri langsung gitu. Nah itu. Mantap. Gongnya Pak Menteri gitu Pak loh. Jokowi aja nonton Pak Jokowi ini. Iya. Kita berapa kali ngambil ya? Iya kan? Nggak cuma nonton itu aja, nonton Metallica, nonton Sawah Panas juga Jokowi kan. Luar Mas Bro, biasa. ada pesan-pesan nggak mau disampaikan ke masyarakat soal Eco Industrial Park nih? Ya, apa itu disederhanakan lah bahasanya untuk masyarakat nih. Baik. Jadi Eco Industrial Park adalah kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Jadi memang nafasnya itu bagaimana kita menjadikan lingkungan ini menjadi pendukung gitu ya dari kemajuan industri. Jadi industri itu nggak hanya maju aja, tapi juga harus sustainable, ya nggak? Yeah. Kemajuannya sustainable. Ya, salah satu caranya itu adalah bagaimana kita bisa industri ini maju diiringi dengan lingkungan hidup yang juga mendukung gitu. Jadi masyarakat itu perannya besar ya. Jadi bagaimana bisa sama-sama kita gitu kan mendukung program pemerintah gitu. Terus banyak Pak, sekarang kan banyak masyarakat tuh yang punya sosial media gitu kan. Ya mereka bisa menjadi corong pemerintah juga gitu loh untuk menyampaikan program-program seperti ini gitu kan. Ya minimal podcast seperti ini ditampilkan juga linknya di sosial media mereka umpamanya gitu kan untuk mendukung pemerintah gitu kan, menyebarkan ide-ide ataupun vibe yang positif ya kan Pak, karena kan kita lihat di sosmed ya vibe-nya banyak yang juga ya negatif dan bikin kita capek ini juga ya kita ngeliatnya. Kadang-kadang informasi juga yang disampaikan nggak ini. Saya kepikiran nih sebelum berakhir Pak Ya. pertemuan kita hari ini, tolong sampaikan Pak Menteri Perindustrian. Cialah, Mungkin sampaikan ke pimpinan kami Pak, biar pimpinan kami sampaikan. Itu gimana kalau kita sama-sama Sawah Panas kita bikin program tagline-nya kira-kira bersih, nyaman, kan keren. Gitu. Masuk orang tuh ya kan. Lagunya bisa nggak dimainin Pak? Oke Mas Duh, terima kasih. Terima kasih Bung. Udah meluangkan waktu di Sawah Panas. Terima kasih. Nanti dengan harapan kita bisa Ya. terus komunikasi dan terjalin kerjasama. Keren tuh. Ya. Kalau terjadi dengan Sawah Panas, kementerian pertama nih. Mantap ya. Ya, kementerian pertama yang bekerja sama dengan Sawah Panas. Ya, mudah-mudahan kita tindak lanjuti. Topiknya tepat soalnya. Siap. Ya kan ngajarin kita hidup sehat, bersih, nyaman, apa semua. Aduh, pas deh udah deh. Cocok. Ya kan? Biar bangun nggak telat lagi. Biar besok pakai kaos kaki. Yoi. Oke, demikian juga kita. Barangkali Chef Haryo mau menyampaikan pesan. Udah keren banget nih. Bagus tadi. Bukan, ada pesan-pesan mau. Oh iya, buat teman-teman yang mau merchandise dari Sawah Panas, ikuti terus program Sawah Panas di YouTube kita dan juga jangan lupa subscribe, ya. Subscribe. Gitu. Oke. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Ari Sudarhono. Bapak Geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri. Dengarkanlah mati saja. Oh, ini lagu tentang Sawah Panas. Yo, Sawah Panas bikin gemas. Sawah Panas.
gemes nanti gue gemes. Sama ganas, sumpah panas, jangan cemas, sumpah panas, jangan lemas. Oh, sumpah panas. Oke, thank you. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak Pak.